Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Itu. Jadi tipe 1, tipe 2 udah ya. Nah, sekarang masalahnya gini. Kapan orang dibiar diabetes kan kalau orang datang ke dokter. Dok, saya itu begini kata dokternya, oke periksa gula darah. Kalau gula darah di atas 110 puasa atau di atas 140, dokternya bilang setelah 2 jam. Jadi kalau periksa gula itu selalu 2 kali, Franky. Ya. Pergi ke lab, kita suruh puasa. Puasa itu artinya dari jam 10 malam nggak makan. Oke dok, ini kita punya utang ya, kita bacain dulu dok ya. Ya. Utang dari X Undercover ini buat yang sudah kirimkan komen-komennya, pertanyaan-pertanyaan, saya akan coba bacakan dan kita akan coba bahas secara singkat ya. Dari Umu menanyakan di sini intinya adalah apakah kalau kita mengkonsumsi makanan yang berasal dari GMO akan mempengaruhi ke DNA atau tidak. Itu satu. Yang kedua itu dari saudari kayaknya nih ya. Saudari atau saudara ya? Nathanael TV ya. Nah, ini menanyakan alat pacu jantung dari yang menggunakannya sudah meninggal, apakah masih bisa digunakan lagi untuk orang lain? Kira-kira itu dok, pertanyaan 2 aja dok. Oke, yang pertama soal GMO ya. Ya. GMO itu adalah organisme atau ya makanan ya yang sudah dirubah gennya. Itu kalau dimasukin ke dalam mulut kita, dicernakan di lambung dan segala macam, yang keserap itu adalah berupa komponen. Komponen itu baik protein, asam amino, ya, protein, lemak ataupun karbohidrat yang masuk ke dalam. Jadi DNA-nya sendiri itu tidak akan ada cara bagaimana caranya dia masuk ke DNA kita. Berinteraksi. Jadi nggak ada efeknya sama sekali. Nggak ada efeknya dok ya. Nggak. Jadi aman ya dok ya. Aman. Soalnya ada beberapa literatur juga, bukan literatur sih, di grup WA. Ya. Grup WA tuh jangan makan yang ini, jangan makan yang itu. Aduh. Saya sih masih ngecuekin aja soalnya saya pikir itu enak sih ya. Ya artinya gini, dia yang pengaruh DNA tidak, tapi pengaruh yang lain mungkin saja ada, tapi sampai sekarang belum banyak ditemukan gitu loh. Cuman dicurigai aja gitu. Yang kedua dok, rada ngeri-ngeri sedap tuh dok. Alat pacu jantung dari pasien yang meninggal, ya, terus dipakai ke orang lain dok. Nah ini begini, mungkin itu kepertimbangan itu harganya kan mahal, ya mungkin bisa dipakai yang lain. Sebenarnya gini ya. Kalau alat pacu jantung kan cara pengeluarannya tuh adalah dikeluarkan, di black sedikit, dikeluarkan pacunya, terus kan ada 2 benang, ada 2 kabel. 2 kabel yang masuk ke jantung. Itu sama dokter pada waktu dipasang itu diikat dengan ke jaringan. Dan waktu ditarik keluar, karena kita cuman dibuka di tempat di baterainya doang, itu ditarik. Biasanya tuh kabelnya tuh pasti banyak yang putus mungkin dan segala macam. Jadi kemungkinan kabelnya tidak utuh lagi. Jadi kalaupun mau dipakai, saya yakin bahwa itu harus kalibrasi ulang dan dipasangin kabel baru seperti itu. Dan saya nggak yakin juga ada perusahaan yang mau melakukan itu gitu loh. Karena satu yang ditakutkan juga adalah masalah cemaran. Biar gimana itu kan ada kecampur sama jaringan orang gitu loh. Kalau saya sih ngelihatnya dari segi kebudayaan orang Indonesia dok, emang ada yang mau gitu dok dipakein kayak gitu walaupun harga barangnya tinggi ya kan, tapi kan ini kan dipakai sama pasien yang meninggal, biasanya kan tuh masih ada kebawa unsur mistisnya tuh, nanti kebawa lagi gitu kan. Iya, jadi saya sih nggak yakin juga ada orang yang mau menggunakan itu gitu loh. Oke dok, tapi ya udah mudah-mudahan pemirsa sudah terjawab secara singkat ya. Nah, yang kita mau bahas sekarang itu masalah diabetes, mother of disease ya dok ya.
diabetes, mungkin dokter bisa jelasin dulu penyebabnya tuh apa kali dok ya, supaya mungkin istilahnya dulu kali Frankie. iya. Karena kita ngomong diabetes terus kemudian ada prediabetes dan segala macam itu apaan sih sebenarnya gitu loh. Jadi Kapan orang dibilang diabetes? jadi kita buka mulai dari halaman 0 dulu tuh dok ya. Ya. Mendingan gitu. Diabetes dan ada prediabetes. Prediabetes. Jadi belum diabetes. Jadi orang normal, prediabetes kemudian baru diabetes. Jadi ikut aja dok. Oke, begini ya. Orang kan kita tahu kalau kita makan tuh kita memakan ada beberapa komponen namanya makronutrien. Jadi makanan yang jumlahnya paling besar kita makan yaitu karbohidrat, protein dan lemak, itu 3. Itu adalah komponen terbesar. Yang kecil-kecil itu mineral, vitamin dan segala macam itu. Yang kecil-kecil artinya jumlahnya sedikit doang. Tapi yang banyak itu 3 itu. Nah, kalau kita makan karbohidrat, itu maka karbohidrat itu akan dipecah menjadi komponen yang paling sederhana. Yang paling sederhana itu glukosa dan fruktosa, itu sama-sama gula. Nah, itu yang akan masuk ke dalam badan, gitu loh. Nah, dalam kondisi normal, orang itu untuk bisa berfungsi dengan baik itu perlu kadar glukosa darah itu yang tertentu. Tertentu artinya nggak boleh melebihi batas tertentu. Kalau dia lebih, itu yang efeknya itu adalah dia jelek untuk tubuh kita. Nah, ada batasnya. Jadi batas normalnya. Glukosa itu dalam kondisi puasa. Puasa itu artinya kita tidak makan selama lebih dari 2 jam. Lebih dari 2 jam setelah makan ya. Jadi habis makan setelah 12 jam itu dia nggak, kalau dalam puasa itu nggak boleh lebih dari 110. Itu yang disebut dengan gula darah puasa. Ya. Nah, terus kalau 2 jam setelah makan, jadi itu kalau kita puasa ya. Kalau 2 jam setelah jadi habis makan 2 jam itu disebut postprandial, gula setelah makan. Gula setelah makan. Maksimal 140. Oh. Nah, kalau di atas itu barulah nimbul yang kita bilang mulai penyakit abnormal. Abnormal itu dibagi 2. Prediabetes sama diabetes. Nah, prediabetes sama diabetes. Nah, diabetes sendiri dibagi 2 lagi. Ada yang tipe 1, tipe 2. Oh. Nah, prediabetes itu adalah mau jadi diabetes, mau kencing manis. Itu walaupun baru 1 kali diukur tuh dok ya, di labnya. Iya. Itu bisa mencerminkan orang itu seperti itu ya. Nah, tapi kalau mau pasti, itu patokan yang harian ya. Iya, di bawah 100 sama 140 sama 110. 110. Nah, kalau dia di atas itu artinya ya warning lah. Tapi untuk bisa bilang dia diabetes apa enggak, yang kita mesti cek itu adalah bukan kadar gula dalam darah, tetapi kita periksanya HbA1c namanya. Diabetes ini bisa mengakibatkan orang gendut nggak sih dok? Oh, nanti itu ada banyak macam. Dia bisa gendut, dia kemudian hipertensi, hiperkolesterol, stroke, jantung, ginjal, sampai kemana-mana. Jadi supermarketnya penyakit ya dok ya? Iya, itu sebabnya makanya tadi disebutkan itu mother of disease kan. Jadi dia menyebabkan macam-macam penyakit. Tapi diawali dari situ. Nah, jadi biasanya kalau orang ngecek, wah saya diabetes apa enggak, periksa gula darah. Oh, gula darah di atas 110 yang puasanya. Iya. Nah, 110 sama 140 itu adalah patokan yang basicnya. Maksimal tuh dok ya? Ya. Jadi artinya gini, nah kenapa kok bisa seperti itu? Padahal kita setiap saat kita makan roti, makan nasi, itu karbohidratnya kan kita nggak bisa tahu setiap saat kita makan. Maka yang normal itu gula darah itu di dalam badan kita naik turun sebenarnya. Naik turun itu tergantung dari saat makan. Begitu makan dia naik, setelah 2 jam dia turun kan, naik lagi turun. Nah itu naik turun seperti itu. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Kenapa dia bisa turun? Karena Tuhan sudah memberikan pada kita itu kelenjar yang bisa menetralisir gula yang masuk. Jadi sama dia diturunkan gulanya. Nah itu dibuat sama Tuhan itu kelenjar yang namanya kelenjar ludah perut.
Kelenjar ludah perut atau pankreas. Nah, kelenjar pankreas itu letaknya pas di bagian luar dari lambung. Kalau ada lambung, bagian bawahnya itu ada kelenjar. Kelenjar gedenya segede gini lah. Kira-kira beratnya sekitar 100 sampai 150 gram. Laki perempuan sama aja, Dok? Sama. Nah, kelenjar itu fungsinya apa? Dia mengeluarkan hormon namanya insulin. Hormon insulin dikeluarkan, tugasnya cuma satu, turunin gula. Kalau udah di atas 140, dia akan turunin sama dia. Turunkan. Makin tinggi dia akan keluarkan insulin lebih banyak lagi untuk menurunin dia. Oh, jadi kalau orang disuntik insulin tuh, Dok, dia fungsinya karena udah banyak gula berlebih di badannya dia. Ya. Nah, insulin itu menurunkan. Nah, normal itu bisa ditanggulangi oleh kelenjar ludah perut. Karena dia bisa menghasilkan insulin yang efektif buat menurunkan gula yang naik setelah makan. Tapi kalau orangnya itu makan yang nggak kira-kira, makan gula karbohidrat terlalu banyak, dia gulanya naik sekali, tinggi sekali, maka kelenjar pankreasnya bekerja keras. Nggak ngejar, Dok? Mengejar, mengeluarkan insulin sebanyak mungkin. Keluarin, lama-lama juga capek, Frankie. Jebol. Nah, pada saat dia capek, yang terjadi apa? Lama-lama dia tuh sudah tidak efektif membuat insulin yang tidak bagus. Artinya tidak cukup kekuatan insulinnya tuh untuk nurunin gula. Nah, makanya gulanya jadi naik terus. Itu yang kita sebut penyakit diabetes. Jadi diabetes itu yang saya ceritain itu ada diabetes yang tipe kedua. Kan tadi ada diabetes tipe 1, tipe 2. Tipe kedua itu terjadi karena insulinnya cukup banyak oleh kelenjar masih, tapi dia tidak cukup powerful untuk menurunkan gula sehingga gulanya naik terus. Si pankreasnya ini hasilnya nggak cukup, nggak ngejar lah ya? Ya nggak ngejar target. Nah, tapi ada satu juga yang dibawa dari lahir. Pankreasnya ini memang jelek, menghasilkan insulin nggak banyak dari sejak lahir. Problem si pankreasnya sendiri. Iya. Nah, kalau yang itu namanya diabetes tipe 1. Oke. Nah, makanya diabetes tipe 1 adalah orang yang diabetes walaupun dia masih bayi. Dia punya problem bawaan tuh, Dok, ya? Ya, dari bayi pun dia udah seperti itu. Makanya ada orang yang sudah disuntik insulin dari sejak dia masih kecil. Dok, Nah, ya. sedangkan kalau yang tipe 2 itu baru munculnya setelah 40 tahun ke atas. Setelah dia udah kecapean tuh ngejar target tuh nggak nyampe begitu. Jadi orang yang sering makan manis si pankreasnya kerja keras tuh, Dok, ya? Iya, itu. Oke. Jadi tipe 1, tipe 2 udah ya. Nah, sekarang masalahnya gini. Kapan orang dibiar diabetes? Kan kalau orang datang ke dokter. Dok, saya itu begini, kata dokternya, oke, periksa gula darah. Kalau gula darah di atas 110 puasa atau di atas 140, dokternya bilang setelah 2 jam. Jadi kalau periksa gula itu selalu 2 kali, Frankie. Ya. Pergi ke lab, kita suruh puasa. Puasa itu artinya dari jam 10 malam nggak makan. Pengertian puasa masih boleh minum kan, Dok? Minum boleh. Jam 10 malam udah nggak boleh makan lagi. Datang ke lab pagi-pagi, biasanya jam 7 sudah buka labnya. Diperiksa darah, itu darah puasa namanya, gula darah puasa. Setelah gitu kita disuruh makan, boleh makan. 2 jam setelah makan, periksa gula lagi. Jadi diperiksa 2 kali itu. Itu kenapa 2 jam, Dok? Ya itu perjanjian aja, mau 1 jam, 2 jam. Tapi kan internasional 2 jam. Okay. Jadi patokan yang 2 jam sama. Artinya udah bekerja si pankreasnya lah tuh, Dok, ya? Nah itu dengan cara seperti itu. Nah kalau misalnya di atas angka-angka tadi, dokter mulai curiga, jangan-jangan dia prediabetes, artinya bakal jadi diabetes atau sudah diabetes. Nah untuk tahu gitu, dia periksa HbA1c namanya. HbA1c itu ya singkatan lah ya. Nah itu dia diperiksa gitu. HbA1c itu sebenarnya apa sih? Kan gula darah itu naik turun. Di rata-rata selama 3 bulan terakhir itu rata-ratanya HbA1c itu loh. Jadi yang sesungguhnya dia diabetes apa enggak dalam 3 bulan terakhir itu dia rata-ratanya tinggi enggak gitu loh. Jadi dikontrol terus tuh, Dok. Sedangkan kalau yang harian tuh bisa naik bisa turun kan. Ya. Kadang-kadang dia bilang 200 diabetes, belum tentu. Sebab kalau dia kemudian dia turun lagi dia normal rata-rata di normal ya bukan diabetes. Nah, HbA1c itu ada angkanya. Angkanya tuh kalau mau ngafalin gampang. Berapa, Dok? 5665. Ah. Nah, 56 begini. Kalau dia di bawah 5,6
berarti normal. Dia bukan diabetes. Kalau di atas 65 itu diabetes 6,5. Kalau in between? Nah, Di tengah-tengah? in between di tengahnya itu prediabetes. Oke. Gampang kan? 56, 65. Nah, kalau orang prediabetes itu tidak perlu obat. Tidak usah diobatin. Kalau prediabetes? Ya, cuman ngubah pola hidup. Ah, Ngubah pola hidup bagaimana caranya? Kan kita tahu kalau gulanya tinggi, sebenarnya apa sih? Karbohidrat yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Betul nggak? ya. Yang kan nggak, gula darah tuh glukosa dipakai buat energi kan. Artinya makan karbonya kebanyakan. Ketumpuk terus, Dok. Nah, caranya adalah kurangin karbo. Kalau tadinya makan roti, makan nasi banyak-banyak, kurangin itu semua. Kalau bisa roti dibuang. Makan nasi separuh, makan nasi, yang lainnya boleh dimakan. Roti dibuang, makan croissant, Dok. Sama aja ntar. Ya, jenis-jenis begituan lah. Karbo ya. Karbo dikurangin aja itu jumlahnya. Perbanyak sayur sama buah. Oke. Udah gitu, itu kan yang masuk. Dok, saya mau nanya dulu sebentar, Dok ya. Itu kan tadi dokter bilang karbo dikurangin, Dok ya? Iya. Sorry, ini karena urusannya masih di karbo. Itu sekarang ada istilah gluten free, Dok. Nah, itu nanti pembahasan lain lagi. Tapi itu di karbo juga kan? Iya, istilahnya? Jadi itu dulu, karbonya dikurangin, yang masuknya dikurangin. Yang kedua, pengeluarannya ditingkatkan. Olahraga. Olahraga tuh yang paling gampang adalah dia harus jalan atau lari, ya setengah jam satu hari minimal. Udah itu aja. Jadi kalau itu dilakukan, perbanyak buah, perbanyak sayur, kurangin karbo, jumlahnya misalnya makan nasi 1 piring mantung, jadi separoh. Lakukan itu, kemudian 3 bulan lagi cek lagi. Kalau dia turun ke normal, berarti dia normal. Biasanya prediabetes tidak akan jadi diabetes kalau itu dikontrol. Oke. Dok, 1 hari orang tuh yang normal, Dok, itu berapa kalori sih, Dok, harusnya makan? Dokter ingat nggak? 1.500. 1.500. Jadi kalau di atas 2.500 mungkin over. Sebenarnya itu tidak masalah, asal yang dikeluarkan banyak. Nah, Dia kerja keras. jadi artinya kan kita kalau pakai kayak di rumah kan ada buat treadmill tuh, Dok ya. Jadi kalau kita lihat kan di situ kan ada kalori yang kebuang tuh, Dok. Ya. Ada measure-nya, alat mengukurnya tuh. Jadi kalau kita lihat di situ kalorinya ada kebuang 1.000, impas dah tuh, Dok ya. Iya. Jadi itu sebenarnya cuman masalah itu timbangan aja. Supaya pankreasnya jangan kecapean. Kalau kita buang begitu kan kepake, udah selesai. Jadi orang makan karbo banyak nggak masalah, asal aktivitasnya dia emangnya banyak keluar energi. Artinya banyak masuk, banyak keluar. Iya. Jangan banyak masuk, sedikit keluar. Itu yang nggak boleh. Nah, tapi kan kebanyakan orang kalau yang hobi makan, tapi setelah makan dia leyah-leyah, dia santai, dia nonton TV, yang nggak ada aktivitas, ya walaupun makannya nggak terlalu banyak, ya tetap aja kelebihan. Nah, bahaya mana, Dok, antara makan yang normal dengan ngemil? Kan sekarang banyak perempuan, Dok ya, dia hobinya cuma 2, Dok, ngemol sama ngemil, gitu. Ya kalau ditanya bahaya mana, kalau saya sih pribadi saya bilang mendingan kita ilangin ngemil daripada kita ini. Karena ngemil itu kalau kenyataannya yang dikemil itu apa? Semuanya kue-kue, roti-roti dan segala macam, itu gulanya, itu kadar karbohidrat itu tinggi sekali. Belum lagi minuman yang namanya Coca-Cola, kemudian teh, kemudian kita pergi ke mall segala macam tuh yang isinya teh, kopi dan segala macam, itu isinya gula semua. Dan kalau misalnya kita mau, gampang, pergi aja ke supermarket, lihat aja minuman kaleng semua. Itu karbohidratnya berapa gram kandungannya. Itu tinggi semua. Ya sekarang kan di Indonesia ada di, Dok ya, nutrition fact di masing-masing kemasan ya. Kalau zaman dulu tuh kita ya nggak ngerti. Sekarang karena di luar negeri udah ada kayak gitu, jadi kita bukan kepaksa, belajar ikut tahu lah ya. Oke. Nah, yang mesti dilihat apa, Frankie? Nutritional fact itu. Pertama, sugarnya berapa? Di situ ada istilah sugar, sukrosa. Iya. Nah, sama itu. Itu lihat berapa gram. Kita kan mesti minum yang itu di bawah, kalau bisa di bawah 5. Nah, tapi selain itu ada satu lagi, karbohidrat. Pasti ada karbohidrat. Karbohidrat berapa persen di belakang? Yang layak diminum itu adalah yang di bawah 10%.
kalau bisa di bawah 5%. Nggak ada, nyaris nggak ada minuman. Jadi akhirnya saya berkesimpulan kalau namanya minuman yang udah kaleng-kalengan, ya cuman minumnya aqua aja. Itu yang paling aman. Atau kalau minum ya ada kan teh yang teh tawar, bukan teh no sugar ya. Kalau teh no sugar manis, kalau teh tawar ya benar-benar tawar rasanya. Dok, sekarang kan banyak dok, dulu kan cuma satu merek, sekarang banyak merek, ada pemanis buatan Ya. yang boleh dibilang dia sebutinnya itu tidak berbahaya dok. Nah itu beneran nggak berbahaya atau masih ada pengaruhnya bahayanya dok? Nah itu ada pembahasan sendiri nanti Frankie, itu ada bagian sendiri. Okay. Bagian pemanis buatan itu apa aja yang berbahaya, apa episode yang... XX dok. Kalau X-nya 3 nggak boleh dok. Karena itu ngomongnya rada-rada panjang. Oke. Nah jadi di sini si sukrosa segala macam itu kan cuma berasal dari mananya dok ya, gulanya. Jadi kalau fruktosa, sukrosa ataupun yang lain-lain pakai tosa gitu kan itu artinya sama aja gula kan dok ya? Ya gula. Nah cuman begini, kalau mau makan kan kita salah satu ya itu yang jadi masalah di Indonesia adalah kenapa ada penyeragaman Frankie. Orang yang sebenarnya kita tuh masyarakat Indonesia tuh bervariasi. Orang Madura makan apa? Sate dok. Bukan karbonya. Saya Jagung. Zaman dulu. Enggak, iya saya kasih tahu jagung. Tapi sekarang disuruh makan nasi sama dia. Iya. Orang Ambon makan apa? Papeda. Iya, itu sagu. Jadi sebenarnya kita bervariasi makannya. Kalau orang-orang Papua makan apa? Sagu juga kan? Ubi ya? Ubi. Nah, jadi artinya sebenarnya yang benar itu adalah diversifikasi karbohidrat. Kita makan apapun. Orang Jawa tuh dulu makan gadung loh. Orang Jawa tuh makan singkong loh. Yeah. Tapioka. Terus tiwul, tahu tiwul? Tahu. Nah, itu kan dari singkong. Jadi artinya sebenarnya itu. Nah, sekarang karbohidrat tuh ada dua. Ada karbohidrat yang jumlahnya itu sugarnya itu simple, ada yang complicated. Yang simple itu yang masuk ke badan langsung jadi gula. Gampang diurai. Iya, langsung. Nah, itu kalau makan gitu langsung. Nah, itu biasanya dipakai buat apa? Kalau nih kita nih bangun pagi. Mau langsung kerja, wah kerjanya giat. Ya minum kopi pakai gula. Itu naik langsung. Kalau mau itu lomba lari. Minum air gula atau sirup, langsung lari, Frankie. Karena kenapa itu langsung jadi glukosa, langsung jadi gula, langsung dipakai. Nah, yang itu yang cenderung meningkatkan gula darah dengan cepat. Ini lebih bahaya dok ya? Iya, lebih bahaya. Dibanding Kecuali kalau memang kita mau pakai. Nah, kalau kita makan karbohidrat yang selain itu, ya, itu dia naiknya pelan, sehingga tidak ada lonjakan gula. Nah, yang terjadi apa? Kalau kita makan gula tinggi, insulin keluar kan, dia turun dia bawah sekali. Begitu sampai di bawah sekali lapar Frankie. Dia naik lagi tinggi, jadi seperti yoyo. Naik ke atas 140, turun di bawah 110, seperti yoyo sepanjang hari. Kalau makan yang gula simple. Nah, itu yang terjadi, itu yang membuat si pankreasnya jadi setengah mati. Si gula simple ini hasil dari apa aja dok? Nah, yang paling gampang gula simple, gampang. Itu adalah gula. Gula putih. Gula pasir. Karena gula itu gula simpel itu langsung jadi gula. Makanya kalau kita minum sirup, kita minum teh botol misalnya atau apalah ya, teh segala macam semuanya tehnya pakai gula. Itu sugar itu naiknya cepet. Tapi kalau kita makan ubi, makan kentang, makan jagung, itu termasuk gula yang tidak simpel. Di prosesnya lebih lama. Di prosesnya lama sehingga dia tidak menaikkan gula, sehingga nggak membuat pankreasnya capek. Makanya pernah dengar nggak kalau orang sakit diabetes disuruh makan kentang? Kan orang bilang kentang kan karbohidrat. Iya karbohidrat. Tapi dia karbohidrat yang complicated, nggak seperti beras. Nah kalau beras ya putih, ada beras coklat, brown rice, pernah tahu brown rice? Beras merah dok. Merah paling ujung. Ada tengah-tengahnya dok. Ada beras rada hitam, merah.
Ada brown rice. Brown rice itu kalau belinya bilang brown rice atau beras diabetes. Itu gulanya nggak gampang lebih rendah. Lebih. Jadi istilahnya kalau gula jadi putih itu prosesnya itu begitu hebat diproses sehingga dia menjadi gulanya itu makin simple, makin. Kalau kuning yang terbaik adalah gula yang brown rice, beras merah sama beras brown itu lebih bagus daripada yang putih. Oh, berarti kalau kita makan nasi kuning kuning karena kunyit. Enggak, sama aja tuh dok ya, karena berasal dari beras putih. Ya, jadi itu yang jadi artinya kayak kadang-kadang kalau orang gitu ya gimana? Makan ubi ya masih lebih bagus lah. Iya, kan dokter tadi bilang singkong. Singkong kan di Jawa Barat kan itu kan disebutnya peyem. Diolah jadi peyem. Ya. Peyem itu termasuk bahaya nggak dok? Karena kan ada pengolahan, ada raginya segala macam. Bahaya karena lebih manis itu. Bukan cuma itu, ada alkoholnya. Oh, oke. Jadi bukan cuma itu, dia jadi, gula. Singkong beneran ya? Iya, singkong. Nah, singkong juga sekarang nih dok. Sekarang singkong, dokter suka makan singkong dok? Singkong goreng dok ya? Saya juga suka. Sekarang singkong juga pengolahannya nih dok. Ada singkong yang dimakan itu keras, ada singkong yang dimakan tuh empuk. Singkong goreng. Itu mungkin yang keras lebih bagus kali dok ya? Karena lebih lama ya terurainya ya, mestinya ya. Saya nggak tahu itu apakah lebih bagus apa enggak, tapi yang jelas itu adalah dari spesiesnya yang beda, Frankie. Oh, beda spesies. Beda. Tadinya saya itu pikir yang memang singkong empuk bukan. Singkongnya direbus dulu baru digoreng, saya pikir tadi gitu kan. Enggak, itu memang dari singkongnya, dari asalnya itu memang dia keras atau. Ya kan kalau kita ke coffee shop kan. Tapi sebenarnya kalau saya bisa anjurkan ya mendingan singkongnya bukan singkong goreng, Frankie. Singkong rebus jauh lebih bagus. Kenapa? Karena kalorinya itu kan kalau singkong goreng kan ditambah lemak. Aduh, dokter ngomong begini saya jadi ingat masih kecil dok. Waktu masih kecil tuh dok, ada tukang singkong sama tahu goreng, dokter tahu, yang dipikul. Sekarang udah nggak ada yang kayak gitu dok. Jadi pengen tuh ketemunya kayak gitu lagi. Adanya sekarang digoreng pakai gerobak ya. Nah, jadi si diabetes ini dok, kan tadi dokter udah sebutin pre-diabetes, diabetes 1 yang istilahnya bawaan, diabetes 2 yang baru muncul setelah 40 tahun ke atas. Kalau dia ketemunya misalkan umur belasan tahun nih dok. Iya. Artinya dia sebenarnya diabetes 1 nih dok ya. Mestinya 1. Karena mungkin sebelumnya nggak diperiksa. Iya. Betul dok ya. Nah sekarang orang-orang yang tadi dokter bilang kalau pre-diabetes tinggal diganti pola hidup. Iya. Itu sembuh. Iya. Kalau kayak gitu. Kalau yang udah diabetes harus dikasih obat. Diabetes harus dikasih obat. Diabetes harus dikasih obat. Nah, sebenarnya masalahnya kapan sih sebenarnya kita curiga itu orang diabetes? Gejalanya apa yang utama? 3P. Apa P? Ya. P pertama dok. Ini bukan kampanye kan dok ya? Soalnya kalau kampanye ada plesetannya lagi dok, P3 itu dok. Ada PDIP, ada P3, ada plesetannya yang istilahnya ya bukan nama partainya justru. Pokoknya begini ya, ini ada 3 gejala ya, itu 3P itu istilahnya si dokter. Tapi begini, dia lapar terus. Lapar terus, mau makan terus lapar terus. Karena kan kita tahu naik turun itu begitu dia turun dia lapar. Jadi kalau orang yang sering lapar, kayak Frankie nih, lapar melulu kan setiap berapa jam sekali, itu biasanya 6 jam, maksimal 6 jam. 4 jam, biasanya 4 sampai 6 jam itu udah langsung lapar. Lapar makan. Itu sehingga makan lagi. Nah, ya itulah yang biasanya terpenuhi itu dengan dia craving namanya. Craving itu ngemil, nggak berhenti. Orang kan kalau ngemil nggak berhenti. Nah, itu terjadi dia lapar melulu. Yang kedua, haus melulu. Haus mau minum. Jadi biasanya orang minumnya banyak katanya, kencing banyak. Jadi banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Itu 3 gejala. Banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Nah, banyak kencing itu kita tahunya gimana? Kita kencing mana saya hitungin. Iya, orang normal kalau dia tidur malam
kencing maksimal sekali. Atau ada orang yang tidak kencing sama sekali, pagi-pagi baru kencing. Kalau orang diabetes pasti kencingnya lebih dari sekali. Berarti kalau gitu saya tahanin aja kalau mau kencing nggak kencing. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Ngompol pasti. Nggak bisa Frankie. Dia akan terbangun di malam hari dia kencing. Habis gitu nggak lama kemudian dia terbangun lagi kencing lagi. Itu walaupun orang kan katanya orang makin ada umur dok. Kalau nggak salah nih dok ya, kandung kemihnya kan makin kecil. Jadi kan orang makin lebih cepat. Iya nggak, tapi bukan kencing malam. Bukan kencing malam. Kencing siang. Oh siang itu ya. Jadi orang nggak bisa bilang nah yang namanya dia banyak makan itu lapar terus itu dia nggak bisa tahan Frankie. Makanya salah satu kenapa orang diabetes itu susah sembuhnya karena dia nggak bisa tahan. Saya kebetulan saya punya mama dan nanti juga pengalaman orang lain. Dia kena diabetes. Kita udah bilang dia udah tahu ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kita misalnya contoh lah makan kue lapis. Kita kasih makan kue lapis 1 biji. Ya udahlah, sisanya taruh di dalam. Kita bilang, "Ya ini jangan dimakan lagi ya, ini yang gini-gini buat besok-besok lah." Dia nyolong-nyolong, dia makan. Bukannya dia mau nyolong, Frankie, tetapi dia memang tidak tahan untuk nggak makan. Mungkin dianya tahan dok, tapi piaran di dalam perutnya yang nggak tahan dok. Nah kalau itu nggak tahu saya. Tapi maksudnya kayak begitu. Jadi kadang-kadang orang yang seperti itu kadang-kadang bilang, ini mama saya bandel. Bukan bandel, itu penyakitnya yang bikin dia begitu. Nggak ketolong atau dia punya rasa laparnya tuh dok ya. Nah terus pertanyaannya pertanyaan berikutnya adalah kenapa disebut kencing manis? Padahal yang tadi yang saya ngomongin kencingnya kan gulanya kan ada di darah, bukan di kencing. Kapan gulanya itu ada di kencing? Nah, disebut kencing manis karena gulanya ada di kencing. Karena over terlalu banyak. Kalau di atas 180 gula darahnya dibuang di kencing Frankie. Kelebihan udah saking kebanyakan dibuang sama kan darah disaring di ginjal. Berarti benar tuh dok ya, karena ada orang katanya kalau diabetes dia punya kencingnya tuh disemutin. Iya. Benar tuh dok ya? Iya, maka salah satu gejalanya adalah kalau dia kencing disemutin. Nah, tapi sekarang itu di bawah di atas 180 Frankie. Artinya padahal kan kalau di atas 140 kan udah kencing manis. Bisa aja orang kencing manis gulanya itu tidak ada di kencing. Jadi kencingnya masih normal, tapi di darah tidak normal, tetap aja kencing manis. Tapi kalau sudah ada di kencing itu berarti sudah lebih dari 180. Udah gawat, maksudnya lumayan gawat. Yang kejadian orang sudah diabetes, divonis diabetes, itu masih bisa sembuh dok? Begini, sebenarnya kalau dia kembali lagi ke pola normal, hidup normal, artinya dia oke, saya akan hidup normal. Punya niat yang kuat, dia bisa kembali. Tetapi biasa kalau sudah diabetes tetap harus minum obat. Obat tuh ada 2, ada yang diminum, ada yang disuntik. Nah, yang disuntik itu disuntik di perut, insulin. Jadi dia itu orang yang kencing manis itu harus membiasakan diri nyuntik sendiri. Bukan dokter yang nyuntikin Di Frankie. perut dok? Di perut, di lemaknya. Jarumnya pendek, kecil dan tidak sakit. Dia diajari sama dokter disuruh nyuntik berapa unit. Jadi biasanya nyuntik itu sebelum makan atau pas setelah makan. Dia suntik sendiri, dia ambil sekian unit itu pakai jarum suntik diabetes tuh cuma 1 cc sepanjang ini 1 cc tuh. Jadi dikasih berapa unit gitu, misalnya 0,1 cc 10 unit disuntik sendiri, dia suntik di bawah disuntik cus itu gitu di lemaknya. Ini urusan suntik ini kan saya pernah nonton nih dok, film orang menderita diabetes istilahnya terlambat kasih suntik. Ya, naik gulanya. Kok jadi kayak orang mau pingsan, kayak orang mau mati kayak gitu? Nah, itu yang kesalahan ada di kasih insulinnya kebanyakan. Dia turun. Orang diabetes itu berbahaya kalau diabetes yang gulanya ketinggian, dia bisa pingsan. Namanya hiperglikemik, gula ketinggian, atau hipoglikemik kerendahan. Jadi dua-duanya berbahaya. Jadi orang diabetes itu harus dijaga di gulanya tuh di tengah. Kalau ketinggian dia bisa pingsan, koma, ke bawah juga koma. Sama. Tapi antara hiperglikemik, kelebihan sama kekurangan, biasanya yang kekurangan tuh nggak bisa bangun, Frankie. Meninggal. Yang hipo?
Ya, jadi artinya dia menjaga makan, kasih suntikannya kelebihan. Oh. Tapi kalau dia terlambat suntik, kan yang di film-film tuh sering kejadian tuh, mana insulinnya? Terlambat dia suntik gitu kan. Ketinggian bahaya juga, Dok. Iya, bisa pingsan juga, Dok. Bisa pingsan. Tapi membangunkan orang yang tinggi sama yang rendah itu lebih susah membangunkan orang yang kerendahan. Karena mesti ditambahin gula. Iya, jadi orang diabetes tuh masuk ke rumah sakit langsung disuntiknya suntik gula, Franky. Suntiknya gula. Tapi kalau ketinggian yang disuntik insulin. Insulin itu diinfus gitu loh, insulin. Jadi sama-sama bahaya. Jadi orang itu mesti jaga. Nah, makanya kalau orang yang penyakit kencing manis itu harus punya itu alat pemeriksa gula darah sendiri di rumah. Dia cocok sendiri, jadi dicocok cetrek, darah kan keluar dikit, taruh gitu, langsung gak sampai 1 menit keluar berapa gulanya. Kita nggak bisa tanpa dicocok gitu, nggak bisa, Dok ya? Nggak bisa lah, kan darah. Nah kalau udah ketahuan gulanya sekian, mestinya kalau sama dokter yang udah diajarin, kalau gula sekian suntik sekian unit, kalau gula sekian suntik sekian unit, atau makan obat berapa, 1 tablet atau setengah tablet gitu loh. Nah itu biasa mereka punya kebiasaan disuntiknya itu ada yang membiasakan diri itu di malam hari doang, terus obatnya diituin, ada yang diceknya itu setelah makan atau apa, tergantung dokternya lah ngajarinnya seperti apa. Insulin nggak ada yang bentuknya tablet? Tidak, insulin itu adalah obat yang dimasukkan lewat suntikan ke lemak, nggak ada yang tablet. Jadi kalau orang takut sama jarum suntik, pusing lah tuh ya? Enggak ada masalah. Ibu saya takut jarum suntik, yang nyuntikin adik saya. Orang lain, tapi orang di rumah, yang misalnya mungkin babysitternya nyuntikin. Tapi mestinya dia bisa nyuntik sendiri, karena itu adalah sesuatu yang kan dia kapan-kapan dia makan, dia misalnya contoh kalau dia lebih pergi kondangan, dia lagi tinggi gitu, dia cek gulanya, wah gulanya sekian, dia makan dia suntiknya sekian gitu. Jadi nyuntiknya itu tidak tergantung waktu, tergantung kondisi. Sebenarnya kalau yang benar itu mestinya adalah tergantung kadar gula pada waktu mau disuntik itu, kadar gulanya sekian, suntiknya sekian. Tapi kalau mau di rata-rata, kira-kira rata-rata setelah makan suntik, misalnya sama dokter dia bilang setiap makannya kayak begini, setiap makan suntik 10 unit. Jadi begitu makan suntik 10 unit. Itu di dokter yang akan kasih tahu. Tapi ada orang yang cuma nyuntiknya sekali doang. Tapi biasanya sih suntiknya setelah makan suntik gitu. Itu untuk menurunkan si gula sehingga darah. Masih dalam batas normal. Nah, orang gula yang kencing manis yang disebut terkontrol adalah kalau dia bisa makan obat minum atau obat suntik sedemikian rupa hingga dia batasnya tetap mainnya di atas 110, 140 gitu loh. Nah, si pankreas yang udah mulai rada nggak beres nih, Dok, bisa sembuh nggak, Dok? Kalau udah di treatment kayak tadi, Dok? Kalau dia melakukan tadi bilang makannya dikontrol, karbohidratnya, dan karbohidrat yang dimakan yang bagus ya, makan sayur, makan buah, kemudian dia olahraganya cukup, itu bisa terkontrol. Artinya dengan obat dia kondisi normal. Caranya tahu normal apa? Periksa HbA1c lagi. HbA1c. Kalau HbA1c-nya di bawah 5,6 ke bawah, berarti dia sudah terkontrol. Itu namanya bukan dia tetap diabetes, tapi diabetes terkontrol. Sudah remisi. Tapi kalau dia bisa mempertahankan itu terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia menurut definisi yang terakhir dia bisa disebut cured, sembuh. Tapi itu jarang. Saya kasih tahu itu jarang. Karena walaupun perilaku bisa. Pasiennya sendiri, Dok ya, yang susah kayaknya ya. Ini di sini dia harus itu. Biasanya yang akan bisa membuat orang seperti itu rasa takut, Franky. Karena orang yang diabetes itu biasanya usianya tidak ada yang panjang, Franky. Sebelum lewat 50 tahun biasanya sudah ada gejala ujungnya lain. Stroke. Yang paling sering stroke, serangan jantung, atau ginjalnya rusak, atau kakinya busuk. Pernah lihat ada orang yang kakinya hitam ujungnya
ya itu. Atau sampai hingga harus diamputasi, nah itu. Itu kalau nggak diamputasi. Atau bahaya. satu lagi buta, Frankie. Iya dok ya. Buta. Saya kebetulan tahu begitu karena yang membuat itu adalah rasa takut. Karena ibu saya meninggal usia 50-an. Masih muda dok. Papa saya meninggal 50-an. Ibu saya stroke, papa saya stroke. Dua-dua diabetes. Saya punya nih usia saya sekarang 64. Sepupu-sepupu saya satu persatu sudah tumbang. Kemarin bilangnya 25 dok. Ya. Enggak, sepupu saya sudah satu persatu game over, Frankie. Yang masih hidup buta. Yang cuci darah itu penyakit menurun tuh dok ya, diabetes itu. Diabetes itu ada gennya. Ada gennya. Ada gennya. Dia menurun kecenderungannya, tapi dia punya. Jadi saya bilang penyakit diabetes itu adalah penyakit yang diturunkan. Tetapi itu adalah bibit. Bibit itu kalau ditaruh di batu dia tidak akan numbuh. Kalau ada tanah numbuh. Nah tanah itu apa? Perilaku makan tadi. Jadi mesti ada dua-duanya. Kalau saya nggak punya bibit, perilaku saya minum Coca-Cola banyak, mau apa segala macam, saya tidak akan diabetes juga. Ya itu istilahnya yang masih ada dua-dua. Jadi kalau orang yang sudah punya bibit, ya jagalah perilaku, maka umur kita akan lebih panjang. Dan satu lagi yang sebenarnya menyedihkan bukan apa, dia tuh biasanya usia biologisnya itu jadi lebih tinggi daripada usia kronologisnya, Frankie. Oh, jadi susah ngapa-ngapain tuh dok ya, padahal umurnya masih muda gitu ya. Ya. Nah itulah sebabnya saya waktu lulus kedokteran, saya banyak mempelajari bagaimana caranya saya bisa merendahkan usia biologis. Saya banyak belajar soal begitu-begitu untuk merendahkan usia biologis. Supaya kenapa? Paling sedikit ya usianya udah tua tetapi kita masih lebih muda begitu. Itu namanya ada ilmunya, namanya anti-aging medicine, Frankie. Dokter termasuk yang golongan lupa umur apa golongan nggak lupa umur dok? Saya lupa umur. Lupa umur dok. Kalau saya nggak lupa umur dok. Nggak, jadi tapi kan ujung-ujungnya sama satu ya, kita balik-balik ke pola hidup yang lebih bagus lah begitu. Nah, jadi dok, balik ke si diabetes ini dok. Jadi diabetes ini kan tadi dokter bilang ada bibit sama ada perilakunya. Iya. Nah, tapi kan bisa, menurut saya nih dok ya, bisa aja kita nggak punya bibit tapi kita bisa membuat bibit baru dok. Kalau kita gaya hidupnya nggak benar, nggak bisa. Nggak. Jadi kalau kita nggak punya gennya, Susah. Ada nggak penelitian dok, seberapa persen orang yang nggak punya gen diabetes? Kalau setahu saya sih nggak ada. Belum ada ya. Karena kan kalau kita udah tahu dari penelitian berapa persen kan kita bisa boleh berharap kita bagian yang kecilnya tadi atau bagian yang besarnya tadi gitu kan dok ya. Nah jadi sekarang kalau si orang diabetes ini dok harus benar-benar artinya terkontrol dengan obat juga, ketergantungan obat ini. Enggak. One day kalau dia hidupnya benar itu tanpa obat pun. Jadi apa dia bilang sembuh? Tadi kan saya bilang kalau gula darahnya normal, HbA1c-nya normal, ya di dalam batas di bawah 5,6, dia dikontrol dengan obat apa enggak? Kalau dikontrol dengan obat namanya terkontrol. Kencing manis terkontrol, diabetes terkontrol. Kalau yang cure itu dia pelan-pelan diturunin. Kan obatnya itu harus diturunin sesuai dengan HbA1c kan. Kalau dia gulanya udah normal terus dia bisa turun-turun, bisa hilang sama sekali. Jadi, nah pada saat dia tidak pakai obat tapi gula darahnya normal, HbA1c-nya normal, di situ dia bilang jenis makanannya bagus, nggak menimbulkan untuk banyak gula, dan gaya pola hidupnya dia benar, itu bisa cure. Bisa. Ada yang dan cukup banyak yang seperti itu. Ya cuman ya itu harapan buat orang, tetapi ya perlu disiplin, itu aja. Ya kayaknya nanti setelah nonton penjelasan Dokter Jaya banyak orang yang disiplin nih dok. Sekarang, ya mudah-mudahan. Sekarang kan jujur aja mungkin banyak orang yang nggak tahu dok penyebab diabetes itu sesederhana itu kan ya. Iya. Makanan yang nggak beres,
terus kemudian pola hidupnya nggak benar, ya aktivitasnya nggak beres gitu kan ya. Jadi kalau kita olahraga itu kan penting ya untuk ngebakar si gula tadi. Oh iya, ada satu tambahan Frankie. Olahraga buat diabetes tuh apa sih sebenarnya? Nah, salah satu kejelekannya atau efek dari diabetes adalah begini. Kalau kita makan karbo, dia jadi glukosa. Glukosa dipakai buat energi, aktivitas. Sisanya yang kelebihan disimpan di dalam bentuk lemak. Ya. Makanya orang diabetes tuh biasanya gendut, gemuk, obesitas. Ya. Dia nanti akan diikuti dengan hipertensi, kolesterol. Nah, kalau sudah ada tiga-tiganya, itu namanya sindrom metabolik namanya. Sindrom metabolik. Nah, itu adalah cikal bakal dari banyak penyakit tadi yang saya bilang, stroke, jantung koroner, ginjal dan segala macam. Nah, tapi gulanya itu sebagian disimpan di dalam otot dan liver. Nah, salah satu yang di otot di liver itu yang akan dimobilisir pertama kali sebelum dia membakar lemak. Kan dia kelebihan-kelebihannya, tapi kalau dia pas kekurangan itu diambil dari otot. Maka biasanya salah satu efek dari diabetes adalah ototnya makin mengecil. Nah, padahal kalau dia aktivitas yang dibakar itu adalah gula dari otot. Kalau ototnya kecil berarti nggak punya tenaga, Dok. Nggak punya tenaga. Jadi olahraga yang dianjurkan bukan olahraga kardio. Jangan salah, bukan olahraga kardio, tetapi olahraga beban. Bodybuilder. Barbel, squat, dan segala macam. Bukan lari, bukan apa. Lari dan segala itu memang bakar lemak, tetapi tidak. Jadi yang tujuan utama orang olahraga pada diabetes adalah membesarkan otot supaya cadangan itu dijadiin otot. Otot itu mengkonsumsi gula yang ada di darah, itu dia masuk ke dalam otot. Makin besar ototnya, maka gulanya akan lebih cepat turun. Berarti burhan-burhan jarang yang diabetes, Dok ya? Burhan apa tuh? Buruh pelabuhan, Dok. Enggak, tapi itu yang itu. Jadi tujuan utama olahraga pada diabetes adalah memperbesar massa otot supaya kalau gula tinggi langsung masuk ke dalam otot. Nah, ke dalam otot sehingga dia lebih cepat terkontrol. Dok, kan otot tuh kan cenderung untuk kelihatan kayak kayak gelembungan di sini. Ya. Jadi orang yang ototnya bagus tuh, Dok, kemungkinan diabetesnya kurang. Iya, betul. Karena dia mengkonsumsi itu tujuan utamanya. Jadi jangan sampai salah, kadang-kadang orang bilang, oh kita lari aja kardio segede sebanyak apapun dia mesti aktivitasnya jauh lebih hebat. Tapi kalau dia squat misalnya, ototnya besar, itu dia gula darah lebih cepat terkontrol. Dokter pernah ke rumah saya kan? Ya. Berarti saya udah komplit peralatannya, Dok. Iya, tapi masalahnya dipakai apa enggak itu? Nah, itu saya cuma ngomong udah komplit peralatannya tapi nggak pernah dipakai. Soalnya begini, Frankie, itu kembali lagi ke disiplin. Banyak orang pergi ke fitness, daftar buat sebulan. Itu hire PT. Instruktur. Nah, instruktur. Tapi datang paling 2-3 kali, habis gitu dia malas-malesan, Frankie. Nah, kalau di rumah udah jelas malasnya dari awal. Alatnya ada tapi malas perginya. Betul tapi kalau ke banget. fitness at least ya, kalau udah sampai ke situ ya mestinya ada olahraga lah dikit-dikit. Betul banget, gitu. Dok. Jadi alat yang buat bodybuilder ada, buat treadmill ada, tapi cuma diliatin aja, Dok. Memang tujuan awalnya sih buat latihan di rumah, tapi begitu sampai rumah kok liatnya males ya, Dok. Iya. Tapi ini ya, kalau tujuan utama kalau yang memang betul-betul serius gitu ya, perbesar otot paha karena itu otot terbesar. Ya mungkin kalau lain kali kalau kita squat ya paling gitu. Ya, jadi nanti kalau kayak gitu ya barangkali kita bisa undang orang-orang ya apa olahraga beban itu yang paling gampang dikerjain di rumah begitu barangkali. Yang bisa mengontrol gula lebih bagus dan lebih cepat gitu. Dibandingin obat-obatan. Karena obat-obatan bukan berarti tanpa efek ya, samping kan. Paling bagus kan sebenarnya hidup sehat tanpa obat, Dok ya. Iya. Karena obat tuh mahal. Oh ya, jadi tadi yang nanti ada PR kan, Dok ya, banyak ya, Dok ya, gara-gara kita ngebahas si mother of disease ini, banyak PR yang kita harus bahas, Dok ya. Ya. Masalah apa gula yang sintetis atau apa sih
yang dari Simple. pemanis buatan. Pemanis buatan. Terus kemudian gimana untuk supaya otot ini berkembang. Ya udah dok, jadi ada yang lain dok sama si diabetes ini? Ya untuk sementara itulah, itu gambaran umum diabetes gitu loh, supaya ya kita ngerti dan tuh gimana caranya ngatasinnya gitu dan mendeteksi secara awal gitu. Oke dokter, thank you. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.